Shalom Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Aduh puji Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu terakhir ya, di bulan Januari. Udah minggu terakhir loh Bapak Ibu di bulan Januari. Sebentar lagi kita mau Sincia. Kita lagi persiapan Sincia sekarang. Bagaimana persiapan Sincianya? Waduh. Hari ini malah kebanyakan pakai baju hitam bukan baju merah ya. Nanti ya hari Rabu aja pakai baju merahnya. Oke, saudara-saudara, saya bersuka cita sekali dapat kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan yang juga mengajar saya memberikan sesuatu lagi mengingatkan saya tentang firman yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Hari ini temanya bersaksi. Bersaksi gitu. Nah, saya membahas dulu untuk minggu-minggu kemarin, saudara, tema JCC, Jerusalem Community Church tahun ini adalah fruitful, berbuah. Ini adalah tema di mana perjalanan JCC bersama jemaat JCC untuk melihat bagaimana kita terus bertumbuh. Kalau tahun kemarin temanya growth, kalau tahun ini temanya fruitful, jadi bukan cuma sekedar bertumbuh, tapi kita juga mau berbuah di dalam kekuatan Injil. Gitu. Ada yang ingat 3 minggu kemarin kita membahas tentang apa? Judulnya? Ada yang ingat? Jangan main lihat-lihatan kanan kiri. Oke, saya kasih ini jawabannya. Pertama kita ngebahas tentang fruit of gospel. Yang kedua kita membahas tentang pengenalan membawa perubahan. Yang ketiga kita membahas tentang yang namanya berhala, gitu, berbalik dari berhala. Jadi ini merupakan visi dan misi dari Jerusalem Community Church yang rindu untuk kita semua terus bertumbuh dan berbuah di dalam Injil Kristus. Kalau lihat tadi di video openingnya itu ada kata-kata yang membahas tentang visi dan misi Jerusalem Community Church. Dan hari ini salah satu visi dan misi kita yaitu tentang bagaimana kita menjadi saksi atau bersaksi supaya orang-orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita gitu. Nah, saya mau tanya untuk Bapak Ibu yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Mau duduk lagi? Enggak. Apa yang di benak kita? Kayaknya agak ngeganjel. Saya takut tiba-tiba nanti saya ngejungklang ke belakang ya. Tolong ya Bapak Gembala. Oke, terima kasih. Hari ini saya mau tanya, apa yang di benak Bapak Ibu waktu mendengar kata bersaksi? Ada yang mau jawab mungkin? Bersaksi adalah menyampaikan firman Tuhan gitu sepertinya. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Cerita. Wah, bersaksi katanya cerita. Tapi apa sih yang ada di benak kita waktu dengar kata saksi? Bersaksi. Jujur ya, kalau saya di pikiran saya langsung ingat murid-murid Yesus. Langsung bersaksi, saksi itu langsung ingat murid-muridnya Yesus ya, si Petrus, ingat Paulus, ingat semuanya murid-murid Yesus. Jarang tuh langsung terlintas di pikiran saya kalau kata bersaksi dan saksi itu adalah tentang saya juga. Bahwa saya juga adalah saksi Kristus. Ingatnya langsung ke para murid-murid Yesus gitu. Tapi saya percaya jemaat di sini kayaknya nggak ada ya. Semuanya tuh udah muka-muka saksi gitu. Mukanya kayak muka-muka bersaksi, kayak dimanapun berada tuh semuanya langsung bercerita tentang gitu. Di sini kayaknya bugemnya kurang rohani, kebanyakan nonton drakor ya, gitu. Gitu. Saya yakin sekali di sini semua pernah bersaksi ya. Di Komsel kok kita semua bersaksi tentang bagaimana menceritakan kehidupan kita dan Tuhan memulihkan kita. Mungkin di tempat pekerjaan teman-teman Anda juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Saya yakin ayat yang Matius 28 ayat 19-20 mungkin boleh dibukakan. Saya lupa, saya punya ini. Oke. Nah ini dulu. Ini pasti landasan setiap anak Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini menjadi landasan amanat agung bahwa kita semua harus bersaksi. Tapi benar gak sih pertanyaannya, apakah kita benar-benar memaknai ayat ini sebagai tuntutan, waduh berarti gue harus bersaksi, atau sebagai kesukaan? Banyak juga yang menganggap bahwa ayat ini adalah bukan buat saya, ini mustahil buat saya, mustahil gitu. Saya bukan pendeta,
bersaksi tentang Injil mah bukan tugas saya, itu mah tugas pendeta gitu kan. Saya mah nggak pinter ngomong, bisa gagap ngomong sama orang gitu, ketemu orang aja saya geter gitu kan, nggak mungkin saya bersaksi. Atau saya mah nggak layak karena hidup saya belum sempurna, masih banyak dosa gitu. Ada juga yang sebenarnya takut salah ngomong ya, nanti saya salah ngomong malah menyesatkan orang. Saudara boleh tahu bahwa yang namanya saksi itu sebenarnya adalah orang yang mengalami, melihat, dan merasakan apa yang terjadi dan menceritakannya kembali. Artinya yang kita perlukan dalam bersaksi adalah pengalaman itu sendiri. Masalah kita diperlengkapi dengan sekolah teologi atau apapun, itu adalah langkah selanjutnya. Nah, bagaimana kita membagikan sesuatu tetapi kita belum mengecap, mengalami, dan menyaksikan hal tersebut. Contoh, kita ada di dalam suatu kasus kriminal. Kita menjadi saksi suatu pembunuhan massal gitu ya. Dan kita tahu ceritanya, kronologisnya. Begitu kita diwawancara pasti kita cerita dong. Ini yang terjadi karena kita saksi yang ada di sana. Tapi kalau kita lagi nggak ada di tempat itu, kita tidak mengalami dan tidak melihat lalu kita bersaksi, berarti kita adalah saksi yang palsu. Sementara saksi kita perlu mengalami, kita perlu menghidupi, dan kita ada di dalam situ. Gitu. Nah, bagaimana kita membagikan sesuatu, tetapi kita belum mengecap, belum mengalami, belum menyaksikan apa yang kita ceritakan sebagai saksi Tuhan. Dan kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Maaf ya, saya masih gaptek. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 saya enggak tulis secara keseluruhannya di sini, tapi kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat-jemaat orang-orang di Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan. Ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Tadi kan saya tanya ya, gimana kalau misalnya kita belum mengalami dan menghidupi Injil, kita mau ceritain apa sama orang-orang? Saudara mesti tahu bahwa pengalaman kita dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat sehari-hari. Sesuatu yang kita hidupi sehari-hari dan sangat relate, nggak ngawang-ngawang gitu. Hal terpenting sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum kita bersaksi adalah merenungkan, mengalami, dan menghidupi Injil itu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kesaksian kita menjadi sesuatu yang powerful, karena kita udah ngalamin terlebih dahulu.
Nah, dari ayat yang tadi saya baca, kita mau lihat bagaimana Paulus menginjil di Tesalonika. Surat dari Paulus ini menyatakan bagaimana sewaktu Paulus memberitakan Injil di sana, jemaat di sana begitu menerima Injil dengan sukacita, sehingga mereka terus mengalami Injil dan kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi kota-kota lain. Saya mau sama-sama kita baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kininya ya. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 8. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara semuanya, setiap kali kami berdoa kepada Allah dan Bapa kita, kami selalu mengingat kalian. Kami selalu mendoakan kalian. Kami ingat bagaimana kalian menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus. Ingat apa? Menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus. Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka, dan bagaimana kalian berharap dengan teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami tahu saudara-saudara bahwa Allah mengasihi kalian dan sudah memilih kalian menjadi miliknya yang khusus. Sebab kami menyampaikan kabar baik kepadamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dan dengan Roh Allah, dan kami yakin sekali akan kebenaran dari kabar baik itu. Kalian tahu bagaimana kami hidup untuk kepentinganmu ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Apa? Kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu, dan kegembiraan itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Roh Allah. Dengan itu kalian menjadi contoh untuk semua orang Kristen di daerah Makedonia dan Akaya. Sebab mulai dari kalian berita tentang Tuhan sudah tersebar sampai ke Makedonia dan Akaya, dan bukan hanya itu saja, bahkan berita tentang bagaimana kalian percaya kepada Allah sudah sampai kemana-mana, sehingga kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Kita bisa ngelihat bagaimana Paulus membawa berita Injil, dan ini pun merupakan yang dibagikan oleh Paulus merupakan kesaksian yang hidup dan nyata dari Paulus dan rekan-rekannya dalam menghidupi Injil dan menceritakan dan mengalami Kristus yang mentransformasi iman mereka. Kenapa sih bisa powerful? Apakah karena pengalaman Paulus yang buta dulu? Enggak. Bukan karena pengalaman Paulusnya aja, tapi kuasa yang ada di dalam Injil tersebut, Bapak Ibu. Jemaat di Tesalonika menerima Injil dengan sukacita. Berita yang disampaikan oleh Paulus sampai ke dalam hati mereka. Dan itu mengubah mereka. Bapak Ibu masih ingat jarak terjauh? Dari mana? Yaitu dari kepala ke hati. Kadang firman Tuhan kan nyangkutnya di sini aja. Jadi pengetahuan, tapi nggak sampai di hati. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bersaksi dan menjadi saksi dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita lihat di ayat tersebut, Paulus itu bersaksi melalui kehidupannya, dia menceritakan kehidupannya, menceritakan Kristus, dan dia juga bersaksi melalui perkataannya. Ini saya mau bagi dalam 2 poin ya Bapak Ibu. Bersaksi lewat hidup dan bersaksi lewat perkataan. Kita mau baca sama-sama di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 4. Ini untuk mengingatkan kita lagi. Kami selalu, kita 3, 2, 1, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara semuanya, setiap kali kami berdoa kepada Allah dan Bapa kita, kami selalu mengingat kalian. Kami selalu mendoakan kalian. Kami ingat bagaimana kalian menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus. Bagaimana kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka, dan bagaimana berharap dengan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tahu saudara-saudara bahwa Allah mengasihi kalian dan sudah memilih kalian untuk miliknya sendiri. Amin. Kehidupan jemaat di Tesalonika yang menjadi saksi lewat kehidupannya membuat Paulus bersukacita. Karena apa? Mereka itu menunjukkan dalam perbuatan mereka bahwa mereka tuh percaya kepada Kristus loh.
Menunjukkan dalam perbuatan artinya sebelum mereka bicara, mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, kota-kota di sana, sehingga banyak orang yang percaya kepada Kristus. Mereka menunjukkan, mereka saling mengasihi, mereka menunjukkan mereka willingly artinya apa? Dengan kerelaan, melayani sesamanya, mengasihi sesamanya. Di atas itu sementara mereka juga tidak melupakan Kristus yang adalah dasar iman mereka. Maka dikatakan gini, kalian mengasihi orang lain sehingga melayani mereka, dan bagaimana kalian berharap dengan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak melupakan pelayanan mereka dan mereka terus bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan mereka dalam menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan kita perlu merenungkan bagaimana respon kita di kehidupan kita sehari-hari. Dikata di jemaat di Tesalonika, mereka sudah mendengar kabar baik dari Paulus. Lalu mereka mendengar itu dengan sukacita. Lalu mereka menghidupi itu dengan sukacita. Sekarang bagaimana kalau balik ke kita, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Dan bagaimana respon kita sehari-hari, baik di rumah, baik di kantor, atau dimanapun kita berada? Apakah lewat kehidupan kita Yesus kelihatan, atau sebaliknya? Apakah orang-orang bisa melihat cermin Kristus dalam kehidupan kita, atau sebaliknya? Kalau Bapak Ibu yang kemarin gak ikut, boleh lihat nanti di YouTube. Minggu kemarin tuh kita bahas tentang berhala. Berhala yang ada di dalam hati kita. Berhala apa aja yang mengganggu hati dan pikiran kita. Nah, perenungan tentang berhala tadi nyangkut di hari ini nih. Bagaimana itu membawa kita kembali untuk merenung tentang respon kita, kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita adalah orang yang masih butuh validasi dari orang lain? Apakah kita orang yang masih sangat pengen dipuji? Kalau nggak dipuji rasanya ada yang kurang. Rasanya ingin haus pujian, haus sanjungan. Apakah kita sangat marah jika keadaan tidak sesuai dengan yang kita mau? Apa yang jadi berhala di dalam hati kita? Ini menunjukkan bahwa respon hati kita itu perlu diperbaiki, berarti kita perlu bertobat Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa kita masih full dengan diri kita sendiri. Masih ada hati kita yang gak beres. Dan kita perlu bertobat Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi saksi lewat hidup kita sementara kita masih full dengan diri kita sendiri? Coba diingat kembali. Kapan terakhir kita marah? Saya sekarang kalau marah, saya marah nih, saya suka merenung. Saya tanya sama diri saya, kenapa saya marah? Saya ingat lagi kejadian yang bikin saya marah. Kenapa dengan kejadian itu saya marah? Sebelum saya benar-benar mengucapkan, saya merenungkan. Dan saya sering melihat bahwa itu adalah berhala saya yang disenggol. Kenapa saya jadi marah? Karena berhala saya yang kesenggol. Mungkin berhala kenyamanan saya keganggu. Mungkin berhala penerimaan saya keganggu. Jadi respon saya marah, saya nggak terima, saya tersinggung, saya ngerasa dilukai. Jadi saudara, lewat berita yang kemarin dan hari ini kita boleh melihat kembali kehidupan kita. Adakah Kristus nampak di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menjadi saksi lewat hidup kita sementara kita masih full dengan diri kita sendiri? Tadi di 1 Tesalonika 1 ayat 4 dikatakan gini, kami tahu saudara-saudara bahwa Allah mengasihi kalian dan sudah memilih kalian menjadi miliknya yang khusus. Kalau pasukan ada yang khusus berarti dipersiapkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan kita ini adalah pilihan dan miliknya Kristus yang khusus. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu harus ingat ini. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan umat pilihan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga harus ingat bahwa kita ini juga sebelumnya adalah hamba dosa yang ditebus lalu diadopsi sebagai anak. Tapi kita bukan anak angkat. Kita adalah anak Kristus. Kita diadopsi menjadi anaknya. Saudara tahu kan kalau hamba itu artinya sebenarnya kita itu gak punya kehendak.
Masa depan kita itu di tangan master kita, di tangan Tuhan kita, gitu. Maaf ya, kalau kita tuh bicara sepertinya kalau seorang hamba atau budak itu seperti binatang yang sebenarnya tunggu disembelih aja, gitu. Kita nggak bisa punya keinginan, gitu. Kita tergantung sama Tuhan kita, gitu. Saudara mungkin pernah berada di titik terendah saudara, dan saudara bisa bayangkan bahwa bagaimana di titik terendah Bapak Ibu, gak ada satu orang pun yang bisa nolong Bapak Ibu. Makanya banyak terjadi kasus bunuh diri, karena hopeless, gak punya harapan sama sekali. Pernah Bapak Ibu berada di titik terendah, dan gak ada satu pun yang bisa nolong Bapak Ibu larinya ke siapa? Ke Tuhan. Karena manusia gak bisa diharapkan. Dan bayangkan jika keadaan itu adalah keadaan kita yang sebenarnya. Bayangkan bagaimana jika Tuhan tidak mati dan menghapuskan dosa kita. Bahkan Tuhan mengubah status kita menjadi anak. Bayangkan ya, kalau kita nggak dapat itu, maka kita adalah orang-orang yang benar-benar nggak punya harapan sama sekali. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita di sini membuktikan bahwa inilah kasih Tuhan buat kita semua. Kita di sini, ini bukti kasih Tuhan. Kesempatan buat setiap kita, anugerah yang Tuhan kasih karunia, membuktikan bahwa Tuhan tuh sayang sama kita semua, Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa kita ini hidup bukan asal ada, tapi hidup kita ini untuk berharga untuk Dia dan kemuliaannya. Jadi dari sini dengan kesadaran ini Bapak Ibu bersaksi harusnya gak perlu lagi sesuatu yang dipaksa atau tuntutan ya Bapak Ibu. Karena apa? Simple. Orang yang jika mendapatkan sesuatu yang baik dalam dirinya, pasti dia akan cerita kok. Dan kita pasti punya kerinduan yang sama, di mana kita ingin orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Kalau saudara Bapak Ibu menang uang kaget, waktu itu saya pernah kerja dan di sekeliling saya tuh sering banget kedatangan uang kaget. Jadi orangnya tuh dikasih uang, terus harus beli emas di situ, lari-lari gitu. Dan saya yakin misalnya salah satu dari kita dapat uang kaget dan kita tahu bahwa orangnya suka datang ke sana, pasti kita kasih tahu, lu kalau mau dapat uang kaget, lu ke sana, orangnya suka ke sana, iya kan? Pasti sharing kan, gitu. Dan inilah kalau misalnya kita dapat kabar baik buat diri kita sendiri, pasti kita pengennya cerita, pengen sampaikan apalagi sama orang-orang yang kita kasihi. Gak mungkin kita diem. Tapi kita mau belajar, bukan cuma perkataan kita aja, tapi hidup kita yang dirubah terlebih dahulu dengan apa? Dengan merenungkan, menghidupi Injil tersebut. Hidup kita berubah, maka hidup kita bisa dinikmati dengan orang-orang sekitar kita. 1 Tesalonika 7 ayat 9. Kayaknya aku gak tulis di sini. Sebentar. Mati ya. Maaf sebentar ya. Ya aku gak tulis ini. 1 Tesalonika 1 ayat 7-9 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dengan demikian kalian menjadi teladan bagi semua orang percaya di provinsi Makedonia dan Akaya, karena melalui kalian berita keselamatan dari Tuhan sudah tersebar bukan saja di kedua provinsi tadi, tetapi juga di tempat yang dikunjungi. Keyakinan kepada Allah sudah terdengar di mana-mana. Jadi Paulus tidak perlu menceritakannya lagi karena mereka sudah menceritakan terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh lihat ya, jemaat di Tesalonika ini enggak semuanya enggak semuanya tuh orang terpelajar. Enggak semuanya tuh harus sekolah Alkitab dulu, tapi mereka itu menghidupi firman Tuhan. Mereka mendengar, mereka menerimanya dalam hati, mereka menghidupi, dan itu terlihat Bapak Ibu. Makanya hari ini saya percaya Bapak Ibu bahwa kita semua semakin hari boleh disempurnakan dalam Injil Kristus. Saya rindu bahwa pasangan kita, anak-anak kita belajar dan melihat bagaimana kehidupan kita. Sehingga mereka makin melihat Kristus dan mereka boleh semakin, oh ya ternyata Kristus nyata loh. Ternyata Injil bisa mengubah loh. Ternyata Injil tuh powerful loh, menjadi dampak buat kita semua.
Dan saya bersyukur kita semua ada di sini dan kita bersyukur bersama-sama kita mau belajar tentang bagaimana hidup di dalam Injil. Mohon maaf saya ada sedikit kesalahan. Oke, perubahan hidup kita bukan sesuatu yang bisa kita buat-buat Bapak Ibu. Itu akan terlihat jika kita benar-benar terus dan merenungkan dan menghidupi Injil, di mana Kristus dinyatakan oleh perubahan-perubahan hidup kita dan bersaksi lewat kehidupan terjadi secara natural. Dan percaya Bapak Ibu, ini bukan hal yang mustahil. Kita bisa lihat bagaimana jemaat di Tesalonika ini diubahkan, yang tadinya jadi penyembah berhala, malahan hidup. Mereka menjadi teladan dan menjangkau kota-kota di sekitar mereka. Ini terjadi dan dampaknya terlihat. Ini bisa terjadi di bagian hidup kita. Di mana kita ditempatkan jadi orang tua, jadi anak, jadi karyawan, dimanapun Bapak Ibu. Kita rindu bahwa hidup kita mengatakan itu sendiri tentang Injil itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bersaksi lewat perkataan. Mau dibantu ya lo, kayaknya mati. Kita mau baca di 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 5. Kami tahu saudara-saudara bahwa Allah mengasihi kalian dan sudah memilih kalian menjadi miliknya yang khusus. Sebab kami menyampaikan kabar baik kepadamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dan dengan roh Allah. Dan kami yakin sekali akan kebenaran dari kabar baik itu. Kami tahu bagaimana kami hidup untuk kepentinganmu ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Saudara masih ingat tentang ayat Injil yang kekuatan Allah yang menyelamatkan? Di sini ayatnya. Roma 1 ayat 16 mengatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saya mau jujur nih sama Bapak Ibu ya. Saya mau jujur. Bapak Ibu, saya memang suka berdiri di panggung. Tapi bukan sebagai pengkhotbah. Juga bukan sebagai biduan dangdut, bukan gitu ya. Tapi sebagai worship leader. Jadi saya udah lama berada di gereja saya waktu di Jakarta itu saya jadi worship leader, saya jadi singer. Saya nggak pernah berdiri di panggung suruh khotbah, jujur. Tapi mungkin di kelompok-kelompok kecil iya gitu ya. Buat saya lebih gampang nyanyi 10 lagu daripada disuruh khotbah. Mempersiapkan khotbah. Aduh, Bapak Ibu tuh suatu hal yang sulit, apalagi di panggung ini. Aduh, itu suatu yang sulit buat saya gitu ya. Jadi waktu saya dikasih tawaran untuk manggung sebagai pengkhotbah gitu ya. Buat saya itu kayak aduh, jangan dulu, saya selalu nunda. Aduh, jangan dulu deh gitu. Menurut saya tuh nggak capable gitu. Saya tuh nggak pinter ngomong. Kalau suruh nyanyi ya oke lah gitu ya. Tapi kalau saya suruh ngomong, aduh kayaknya saya nggak mau gitu. Jangan dulu lah. Karena apa? Saya bukan lulusan teologi, saya bukan lulusan sekolah Alkitab. Saya lulusan akademi sulam alis, Bapak Ibu. Sulam alis, make up dan eyelash gitu. Jadi kalau saya berdiri di sini, saya berkata-kata sama Bapak Ibu, itu bukan karena saya. Itu karena Tuhan. Tapi kalau saya suruh ngerjain bulu mata, oke, saya terima gitu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat saya berada di sini dan saya ngomong walaupun dengan keterbatasan saya, itu karena Tuhan. Saya bisa bersaksi dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percaya itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya jadi pintar ngomong, itu karena Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, bahwa Injil adalah kekuatan siapa? Kekuatan Allah, bukan kekuatan saya. Saya merenungkan kata-kata ini ya. Loh kok saya gak mau ya? Kalau saya gak mau dan saya ngerasa gak bisa, emang saya gak akan bisa. Tapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ini datangnya dari Allah, bukan dari diri saya sendiri. Dan ada satu ayat lagi yang saya diingatkan gini. Di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Allah selalu baik ketika jemaatmu suka mendengarnya ataupun tidak.
Kuatkanlah hati jemaatmu apabila mereka berbuat salah. Tunjukkanlah kesalahan itu dan tegurlah mereka dengan sabar. Lakukanlah semuanya berdasarkan ajaran dari firman Allah. Saya ditegur lewat firman Tuhan ini. Nyatakanlah, tegurlah, baik atau tidak baik waktunya. Dan saya merenungkan kembali, akhirnya saya akhirnya dikasih tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika saya merenungkan, kalau saya lagi gak mau, keraguan-raguan saya, seperti saya takut ditolak, saya gak enakan, saya gak bisa menyampaikan ini, saya disadarkan bahwa ini tuh bukan tentang kecakapan saya dalam berbicara, bukan tentang siapa saya, tapi kuasa dari Injil itu. Karena Injil adalah apa Bapak Ibu? Kekuatan Allah. Banyak sekali keraguan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, maupun ketika saya harus berhadapan dengan orang. Gitu. Keraguan saya waktu saya ditolak, saya nggak enakan, saya takut dibilang kristenisasi, takut orang itu udah disampaikan firman gak berubah-berubah gitu kan. Ketakutan-ketakutan saya membuat saya lupa bahwa ini bukan tentang saya, tapi tentang Dia yang menyelamatkan saya. Saya sadar bahwa berhala saya kenyamanan. Saya nggak mau ngomong karena saya nyaman di tempat saya. Saya tutup mata bahwa di sekeliling saya juga membutuhkan kabar baik. Dan saya sedang tidak baik-baik saja. Karena saya hanya menerima Injil sampai di otak. Pengetahuan. Tidak turun ke dalam hati saya. Saya sedang tidak menghidupi Injil. Dan saya hanya melihat ke diri saya. Saya nggak melihat bagaimana Kristus mengasihi orang-orang sekitar saya. Karena saya cuma taunya ya udah Kristus mengasihi saya. Dan saya tidak menghidupi itu. Dan suatu kali, saya sekarang dalam masa coaching ya, saya diingatkan ada 2 hal yang perlu kita ingatkan kepada diri kita. Ini juga mengingatkan saya. Kita itu adalah 2 Bapak Ibu. Kita itu agen pembaharuan dan kita adalah objek pembaharuan. Agen pembaharuan itu membawa kabar Injil, memperkenalkan Kristus, kita nih. Agen pembaharuan. Dan kita sebagai objek pembaharuan juga, kita jangan lupa bahwa kita harus menginjili diri sendiri untuk mengingatkan kita bahwa kita juga perlu Injil. Gitu. Kadang kita kan suka lupa, manusia itu tempatnya salah ya. Kita sibuk ngasih tahu orang, harus begini ya, harus begitu ya. Sampai akhirnya kita lupa bahwa kita juga pribadi yang butuh Injil. Kita perlu bertobat setiap hari Bapak Ibu, supaya kita diingatkan bahwa kita juga gak sempurna. Gitu. Kalau kita belajar bahwa kita juga perlu menghidupi Injil supaya apa? Supaya perkataan kita juga berubah. Perkataan kita juga menjadi dampak. Saya ini mikirnya terlalu complicated kalau suruh nginjil pakai kata-kata. Padahal simple ya. Tadi Bapak Gembala bilang apa? Tinggal menceritakan tentang Kristus dan apa yang saya hidupi. Makanya tadi balik lagi. Apa yang kita hidupi sehari-hari di pekerjaan, di keluarga. Apakah anak-anak kita melihat? Apakah istri kita melihat? Apakah suami kita melihat bahwa Kristus itu nyata gitu? Apakah Injil sudah mengubah kita? Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang benar. Perkataan kita adalah perkataan yang membawa orang untuk mengasihi Kristus. Injil mengubahkan saya dan paradigma saya dan hati saya. Dan tadi jangan lupa Paulus juga bilang apa? Menyampaikan Injil dengan kuasa dan juga Roh Allah. Tadi saya bilang, ini kalau saya berdiri di sini itu bukan karena saya, tapi itu karena Roh Allah yang berdiam dalam diri saya. Dan saya percaya Roh Allah ini mempunyai kuasa yang juga menyampaikan ke diri Bapak Ibu yang ada juga Roh Kudus di dalam diri kalian untuk mengingatkan kita semua tentang kasih Kristus Bapak Ibu. Makanya jadinya powerful. Jadinya luar biasa. Jadinya bisa mengubah jemaat-jemaat di Tesalonika dan juga mengubah kehidupan kita. Kalau tadi saya mikirnya cuma sampai di, saya kan gak sekolah teologi ya, saya kan gak ada pengalaman, saya kan bukan pendeta. Bapak Ibu boleh lihat ya, Petrus tuh gak punya latar belakang teologi loh. Dia tuh seorang nelayan loh Bapak Ibu. Tapi Petrus bisa dipakai Tuhan sampai 3.000 orang bertobat. Apakah itu karena Petrus? Apakah karena Petrus pintar berkata-kata? Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri dia dan kuasa Injil tersebut yang membawa orang
untuk mengenal Kristus. Bukan karena kekuatan kita. Artinya apa? Artinya Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita membantu kita untuk menyampaikan kebenaran yang berkuasa. Soal orang lain mau bertobat atau enggak karena perkataan kita, itu bukan bagian kita, Bapak Ibu. Itu bagaimana Tuhan bekerja dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Hikmat Tuhan pasti menuntun gimana kita memulai, gimana kita bicara, gimana kita bisa berkontekstualisasi, gimana kita bisa melihat bagaimana orang itu punya budayanya kayak gimana. Nanti lama-lama kita bisa belajar kok Bapak Ibu. Itu hikmat Tuhan yang menuntun. Saya ingat nih satu kesaksian ya. Jadi waktu saya kerja itu sebelah saya Bapak itu tadinya bukan Kristen, Muslim. Akhirnya dia menikah masuk Kristen dan akhirnya dia sangat cinta Tuhan gitu ya. Nah karena dia menggebu-gebu waktu jadi di toko itu banyak sekali orang Padang ya. Dan tahu ya kalau orang Padang kan agak Muslimnya kuat sekali ya. Jadi waktu orang-orang Padang itu lagi makan siang dan mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bapak itu nyamperin. Dia tidak dengan pendekatannya tidak halus, tiba-tiba dia langsung menyatakan kebenaran firman Tuhan dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia langsung ditonjokin, digebukin, hampir mau dibunuh pakai parang. Gitu, rame sekali kejadiannya waktu itu. Gini loh Bapak Ibu, saya percaya ketika kita menyampaikan kata-kata, kita perlu hikmat Tuhan juga. Jangan semerta-merta langsung kayak hajar bleh gitu. Jangan Bapak Ibu. Kita perlu tuntunan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Gitu. Kita berkata-kata dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa dari Roh Kudus. Jangan ya, tiba-tiba nyamperin orang bilang nggak ngelihat keadaannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kita pelajari dulu gitu Bapak Ibu, pendekatan dulu dengan halus. Jangan tiba-tiba orang di lingkungan yang seperti itu, yang kuat, yang radikal, tiba-tiba kita samperin gitu. Ya, kita perlu hikmat Tuhan dalam berkata-kata. Ini perkataan yang biasanya orang-orang tuh suka ngomong gini, kamu sesat gitu. Kamu bergaulnya nggak bener, kita langsung kasih tahu orang. Atau kita bilang gini, jangan sesat, tahu gak orang cabul, penyembah berhala nggak bakal masuk surga. Pernah nggak Bapak Ibu tiba-tiba nyamperin orang terus ngomong kayak gitu? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kira-kira? Saya pernah kasih tahu teman saya karena saya waktu itu menggebu-gebu. Saya bilang sama dia, teman saya ini kan pelit banget ya. Saya bilang, kamu tahu nggak orang kikir nggak bakal masuk surga? Terus dia tuh langsung kaget gitu. Kita tuh pendekatannya tuh secara halus, jangan tiba-tiba langsung nyamperin orang, kamu sesat, kamu cabul, kamu gak akan masuk surga. Jangan Bapak Ibu, jangan, percayalah. Itu tidak akan membuat orang bertobat, orang itu akan marah gitu ya. Kita perlu hikmat Tuhan dalam berkata-kata gitu. Ya benar sih kita mau menyampaikan Injil, tapi gak gitu juga caranya. Pendekatan, kita lihat bagaimana orangnya seperti apa. Kontekstualisasi, kita lihat budayanya seperti apa, baru kita masuk pelan-pelan. Orang jangan tiba-tiba seperti itu ya Bapak Ibu. Saya percaya di sini semuanya udah belajar dan kita diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bersaksi lewat perkataan dimulai dengan perubahan hidup. Kekuatan perkataan kita bukan terletak pada sepandai apa kita berbicara, tetapi pada berita sukacita itu sendiri. Roh Kudus dalam diri kita membantu kita dalam kita bersaksi. Jadi kita belajar ya, perubahan hidup kita, bagaimana kita menghidupi Injil, bagaimana kita menerima Injil dan bersukacita di dalamnya. Dan kita juga belajar bahwa kekuatan perkataan kita bukan terletak kita pintar ngomong atau enggak, kita pandai bicara atau enggak, tapi dari Injil itu sendiri. Dan percayalah bahwa Roh Kudus di dalam diri kita membantu kita dalam kita bersaksi. Dan Bapak Ibu, ini bersaksi. Bersaksi adalah respon kita akan kasih Tuhan. Bersaksi adalah bukan tuntutan orang Kristen, melainkan kerinduan kita untuk orang juga bisa merasakan kasih Tuhan. Bersaksi adalah bagian dari perjalanan iman kita. Dimanapun kita berada, bersaksi adalah bagian dari perjalanan iman kita. Bersaksi menjadi lifestyle kita
ketika kita sudah menyadari bahwa kabar baik itu sudah menyentuh hati dan mengubahkan kita. Jadi hari ini kita belajar ya, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, bagaimana kita menginjili diri kita sendiri, bagaimana kehidupan kita berubah lewat hidup kita dan lewat perkataan kita. Di 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan gini. Kami selalu berdoa agar kalian mencapai tujuan akhir yang indah itu. Kami memohon supaya Allah menolong kamu semua untuk hidup dengan cara yang pantas sebagai orang yang sudah dipanggilnya. Kami juga berdoa supaya dengan kuasa Allah kamu semua dimampukan untuk menyelesaikan segala hal baik yang hendak kamu lakukan, khususnya perbuatan yang menunjukkan keyakinanmu kepada Yesus. Dengan demikian nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui hidupmu, dan karena kamu bersatu dengan Dia, kamu juga akan dianugerahi kemuliaan oleh Bapa dan Kristus Yesus, penguasa kita. Bapak Ibu, Paulus sangat mengerti bahwa hidup dalam kebenaran dan membagikan hidup kita kepada orang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Allah yang terus mengingatkan kita perlu Allah untuk menopang hidup kita agar terus berdiri dalam kebenarannya hingga hidup kita selesai dan kita bisa sampai di kekekalan yang Tuhan sediakan. Makanya Paulus bilang apa? Kami selalu berdoa agar kalian mencapai tujuan akhir yang indah itu. Kalau kemarin di worship night saya bicara tentang kekekalan. Di dunia ini masalah selalu ada Bapak Ibu. Kalau kita banyak pertanyaan why this happened to me, percayalah Bapak itu bukan karena hukuman dari Tuhan, tapi itu bisa merupakan konsekuensi dari dosa kita, atau memang keadaan dunia ini memang udah rusak. Dan kita perlu Tuhan untuk terus menopang kita, dan semakin kita mengerti bahwa hidup kita dikasihi oleh Allah. Paulus sangat mengerti bahwa hidup dalam kebenaran itu gak bisa pakai kekuatan kita. Sumbernya semua dari Tuhan. Jadi kita perlu masing-masing untuk saling mendoakan rekan-rekan di JCC, jemaat di sini. Yuk kita saling doain rekan-rekan seiman kita supaya tetap kuat, supaya tetap hidup di dalam Injil, supaya tetap kuat dalam topangan Injil, supaya jaga hidup kebenaran, supaya hidupnya terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya selesai. Sampai Tuhan bilang selesai. Sampai kita sampai di kekekalan bersama Tuhan. Dan ini, karena Injil, bersaksi lewat hidup dan perkataan kita merupakan cara kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mengalami berita Injil itu? Sudahkah Injil mengubahkan kehidupan kita? Bersukacitakah kita atas berita yang sudah kita terima? Bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya gak layak terima pengampunan, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau mati buat setiap kita. Maka kita bisa bersaksi dan kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Yang kedua, karena Injil, kesaksian kita menjadi kekuatan orang lain karena kita sudah terlebih dahulu fasih dalam menghidupi Injil. Setiap hari jangan lupa ingatkan diri kita juga perlu Injil, orang juga perlu Injil. Kita terlebih dahulu mengingatkan diri kita bahwa kita harus jadi agen pembaharuan dan objek pembaharuan. Yang terakhir, karena Injil, ketika orang lain bertobat, kita gak jadi sombong. Waktu kita berhasil kasih kabar baik ke orang lain dan orang itu bertobat, kita perlu ingat karena Injil. Kita gak perlu jadi sombong. Dan kita gak akan jadi sombong. Karena itu semua karena kekuatan Tuhan, bukan karena kita. Lalu karena Injil, ketika orang lain belum bertobat, kita juga gak jadi putus asa. Kita jadi gak berhenti mengasihi orang itu. Kita gak berhenti stop berdoa buat orang itu Bapak Ibu. Karena Tuhan gak lakukan itu buat kita. Tuhan terus mengasihi kita, walaupun kita seringkali berbuat salah Bapak Ibu. Ada di sini yang gak pernah berbuat dosa lagi? Gak ada. Tapi Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap mengasihi. Jadi kalau ketika kita menginjil dan orang itu belum bertobat, kita gak putus asa. Dan kita gak jadi marah sama Tuhan. Dan kita gak ninggalin orang itu. Karena Injil,
Karena kita tahu bahwa Allah yang berdaulat atas hidup manusia ketika orang itu menerima atau tidak menerima kabar baik yang kita sampaikan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa hari ini kita belajar tentang bagaimana menginjil. Saya nggak akan kasih kiat-kiat menginjil harus begini, menginjil harus begitu, enggak. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa menginjil itu adalah bagian dari perjalanan kita. Menginjilah kepada diri kita terlebih dahulu. Benar-benar setiap hari merenungi firman Tuhan, memandang keindahan Tuhan. Semakin kita kagum akan Tuhan, maka hidup kita akan berubah kok. Hidup kita yang akan bercerita kepada orang lain. Lalu dengan itu perkataan kita yang ada kuasanya akan menyampaikan kebenaran itu dan akan nyampe ke hati orang itu. Tapi hari ini, kalau Bapak Ibu masih banyak full dengan diri sendiri, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kita memandang Injil dan bagaimana Injil sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik.